Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Aryani Kusumaningrum. NIM saya 18133 04 kali 325 dari kelas 6 PGSD A3 Unisnu Jepara. Di sini saya membuat artikel dengan judul Penggunaan metode pembelajaran visuomotor dalam pengenalan huruf pada anak disleksia. Nah, metode penelitian yang saya gunakan untuk memperoleh informasi yaitu metode studi kepustakaan. Metode penelitian studi kepustakaan merupakan jenis metode penelitian yang dilakukan dengan membaca buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain. Penelitian melakukan studi terhadap karya tulis yang berkaitan dengan riset ini. Sumber data utama riset ini berasal dari karya ilmiah yang tetap diterbitkan, hasil penelitian, dan buku-buku. Pendahuluan. Kemampuan membaca dan menulis merupakan dua kemampuan yang saling berhubungan erat. Kegiatan membaca dan menulis perlu dikenalkan sejak dini dengan cara yang benar, dengan tujuan agar ketika memasuki fase berikutnya, anak sudah siap untuk kegiatan yang diajarkan kepadanya. Kemudian, menulis merupakan kegiatan yang menarik dan menyenangkan. Anak-anak sering menggunakan coretan untuk mengeksplorasikan dirinya, baik melalui goresan, gambar, warna, maupun bentuk, atau sebagai penuangan keinginan ide dan perasaannya, karena melalui tulisan seseorang dapat menyampaikan pesan yang tidak dapat disampaikan oleh kata-kata lisan kepada orang lain. Salah satu jenis anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik. Kesulitan belajar spesifik adalah individu yang mengalami gangguan dalam suatu proses psikologi dasar, disfungsi sistem syaraf pusat, atau gangguan neurologis yang dimanifestasikan dalam kegagalan-kegagalan nyata dalam pemahaman, gangguan mendengar, berbicara, membaca, mengeja, berpikir, menulis, berhitung, dan keterampilan sosial. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak. Salah satu contoh anak berkebutuhan khusus adalah disleksia, di mana disleksia itu anak yang memiliki kesulitan berbahasa. Penyandang disleksia diyakini mampu memahami materi yang diberikan jika kita mengintervensi dini dan mengajarkannya dengan metode yang tepat dan terstruktur. Disleksia tidak hanya terbatas pada ketidakmampuan seseorang untuk menyusun atau membaca kalimat dan urutan terbalik, tetapi juga dalam berbagai macam urutan, termasuk dari atas ke bawah, kiri ke kanan, dan sulit menerima perintah yang seharusnya dilanjutkan ke memori pada otak. Hal ini sering menyebabkan penderita disleksia dianggap tidak konsentrasi. Disleksia bukan disebabkan karena kebodohan atau salah mengajar atau karena kurangnya motivasi. Metode pembelajaran visuomotor merupakan metode yang dapat dilakukan dalam mengatasi anak disleksia dalam mengenal huruf. Kegiatan belajar mengenal huruf abjad menggunakan metode visuomotor merupakan gabungan dari penggunaan kemampuan visual dan motorik yang dimiliki oleh anak disleksia tersebut. Metode pembelajaran visuomotor ini diawali dari mengenal nama dan suara huruf, kemudian gambar visual dari masing-masing huruf, dan dilanjutkan dengan pemanfaatan kemampuan motorik anak untuk menuliskan huruf-huruf tersebut maupun menggambar bentuk-bentuk huruf tersebut menggunakan anggota tubuhnya. Keterlibatan sistem visual dan motorik adalah upaya mengenalkan huruf pada anak. Simulasi motorik mental ini mempercepat pengenalan secara visual, bahkan pada penamaan objek-objek. Gambaran visual dari huruf berkaitan dengan fungsi motorik ketika anak melakukan gerakan menulis. Selain itu, gerakan motorik juga dapat meningkatkan daya tangkap terhadap huruf karena anak mendapat pengalaman menggerakkan tangannya ketika membuat bentuk-bentuk huruf tersebut.
Di sini bisa disimpulkan bahwa disleksia merupakan bukan perbedaan. Perbedaan itu menyatukan, bukan memisahkan. Mari wujudkan pendidikan non-diskriminasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.